Ton, ini aku khawatir bukan cuman karyawan yang bisa di PHK. Ini jangan-jangan orang level aku CEO ini juga bisa di PHK ini. Karena AI bisa untuk branding, untuk marketing, bisa ningkatin produktivitas perusahaan. Terus apa gunanya CEO gitu? Nah, makanya supaya kalian nggak diganti, CEO-nya harus bisa di atas AI. Bagaimana di atas AI itu? Itu adalah CEO yang sudah jago tapi juga paham AI. Kalau orang yang efisien kan begini, oh gua nggak usah bayar model mahal, gua pakai AI. Gua nggak usah syuting mahal, gua pakai AI. Gua nggak usah pakai orang yang untuk jualan online tiap hari di depan kamera, gua ganti Influencer ya. AI. Nah, setelah itu ternyata gue punya dana sisa 1M nih, karena gue bener-bener bulan ini costnya gue pangkas di sana. Ya. Dan 1M itu kalau dia buat untuk ngeblas bisnisnya, dia tentunya responnya jauh lebih bagus dong. Dia punya dana lebih untuk dia dapat hasil yang lebih. Nah itu kan salah satu sistem pemikiran digital marketing, Pak. Halo Sobat Sip, kemarin saya ketemu dengan teman saya yang seorang CEO. Dia bilang, Ton, ini aku khawatir bukan cuman karyawan yang bisa di PHK. Ini jangan-jangan orang level aku CEO ini juga bisa di PHK ini. Karena AI bisa untuk branding, untuk marketing, bisa ningkatin produktivitas perusahaan. Terus apa gunanya CEO gitu? Dan saya bilang sama teman saya yang CEO itu, enggak lah bro, enggak sampai seperti itu. Karena apa? Karena tetap keputusan kan diambil oleh CEO. Dan justru sebetulnya CEO itu tugas utamanya adalah membuat keputusan. Dan itu harus ide original, harus knowledge, harus pengalaman. Dan AI belum bisa seperti itu. Jadi lu nggak usah khawatir. Yang khawatir itu memang beberapa karyawan yang memang bisa digantikan profesinya. Dalam hal ini ya memang untuk orang-orang yang posisinya di marketing communication itu kalau dia nggak nguasain AI ya itu bisa habis. Kemudian ada beberapa profesi yang juga habis. Konsultan segala macam itu bisa habis. Tapi kalau dia memanfaatkan AI ya harusnya justru bisa melejit. Karena memang dalam hal ini AI memang bisa merubah cara perusahaan untuk membangun brand, mendapatkan pelanggan, dan sehingga bisa eksis dan bahkan terus bertumbuh. Apalagi kalau kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk branding dengan baik. Sehingga produk-produk kita pun bisa dikenal sama masyarakat dan produktivitas akan meningkat. Dan hari ini sekali lagi saya mengundang Pak Sugimitro, yang mana ini memang spesial banget. Saya seneng banget diskusi dengan Pak Sugimitro karena Pak Sugimitro ini nggak cuman orang AI, tapi dulunya dia adalah seorang konsultan bisnis, seorang digital marketer. Sehingga dia tahu banget bagaimana bangun branding dan bangun sebuah produk sehingga dibutuhkan sama masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini untuk menjawab kegelisahan dari teman saya dan mungkin juga kegelisahan dari rekan-rekan semua di Sobat Sip ini, saya kembali mengundang Pak Sugimitro untuk sharing di podcast kali ini. Welcome back Pak Sugimitro, terima Halo, kasih banyak mau hadir kembali. halo Pak Tony juga semua. Semoga nggak bosan lihat wajah saya. Nanti kalau bosan saya ganti AI aja. Iya, iya, iya. Pak Sugimitro, ini AI kan ya banyak orang yang khawatir seperti yang saya Iya. katakan. Menurut Pak Sugimitro gimana? Kalau CEO diganti AI, ada beberapa perusahaan di dunia sudah melakukan. Oh ya? Iya, jadi Jadi sih kekhawatiran itu betul terjadi, bisa betul terjadi ya? ada. Oh, Nah, makanya supaya kalian nggak diganti, CEO-nya harus bisa di atas AI. Bagaimana di atas AI itu? Itu adalah CEO yang sudah jago tapi juga paham AI. Nah, itu pasti nanti yang akan mendominasi dicari banyak perusahaan. nah, kira-kira menurut Pak Sugimitro yang memang dikatakan pakar branding ya, dikenal sebagai Hmm, pakar branding. Nah, ini kan wajah daripada branding Indonesia. Itu zaman tahun 70-an dengan zaman eh, sekarang itu kan beda jauh. Zaman di TVRI dulu ya kan. iya, Nah, kenapa? Karena adanya revolusi 4.0 yaitu internet dan media sosial. iya, Betul ya Pak ya? benar. Nah, sekarang di 5.0 apakah akan merubah lebih dahsyat lagi atau bagaimana?
Yang pasti iya akan berubah. Pertama, yang sudah disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita lihat revolusi industri itu kan menyiapkan untuk revolusi industri berikutnya. Ya, Jadi contohnya nih, dari uap jadi listrik. Dari listrik timbullah komputer. ya, Karena komputernya pakai listrik kan. betul. Nah, akhirnya dari komputer itu timbullah yang namanya Internet. internet dan sosial Sekarang media. AI. Ya, Nah, itu pun yang nanti akan menjadi cikal bakal dasar dari semua revolusi industri 5.0, di mana AI ini akan menggunakan sosmed-sosmed yang sudah disiapkan sama 4.0, juga teknologi internet untuk membantu para pengusaha ini makin boom. Nah, contohnya ini juga kalian harus tahu, AI generator dunia ini sedang menyiapkan banyak feature AI influencer. Jadi di mana kalian itu perusahaan itu bisa punya influencer digital yang mana bentuknya bisa manusia, bisa monster, bisa terserah siapapun, dan itu terbukti kan di beberapa negara influencer AI itu mendapat respon yang sangat baik dan followers bisa mencapai jutaan hanya dalam waktu singkat. wow. Dan beberapa AI influencer juga berhasil menjual barang sangat banyak di China. Bukan manusia Pak yang shoot, yang setiap hari jualan di internet Ya. sudah bukan Sudah manusia. AI. AI. Nah, apakah sampai ke sana kita ke depan tergantung produknya memang perlu dijual ke medsos atau enggak, kan enggak semua perusahaan juga menjual ke sana kan. Tapi apakah semua orang bisa membuat itu? Bisa, karena semua generator sudah menyiapkan alatnya. Tinggal kita mau pakai apa enggak. Kan saya juga termasuk salah satu yang diuji coba pertama untuk produk-produk itu. Untuk AI influencer kita bikin karakter sendiri, bisa bicara, bisa berjualan. Nah kita kan disuruh tes trial beberapa setahun yang lalu ya, sudah disuruh trial sebelum di launching ke lempar ke pabrik ya. Iya. Ke publik ya. Iya. Nah, sekarang kalau perusahaan tuh nggak ngerti gimana caranya menggabungkan branding mereka dengan AI, itu kira-kira bisa nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu buat perusahaan? Sebenarnya juga nggak salah fatal Pak. Nggak akan Paling fatal. nggak dia kalau punya duit banyak ya nggak apa-apa pakai manusia ya kan. Oh. Kan tergantung kan Pak. Contohnya kalau orangnya efisien kan begini. Oh, gua nggak usah bayar model mahal, gua pakai AI. Gua nggak usah syuting mahal, gua pakai AI. Gua nggak usah pakai orang yang untuk jualan online tiap hari di depan kamera, gua ganti Influencer AI. ya. Nah, setelah itu ternyata gue punya dana sisa 1 M nih. Karena gue benar-benar bulan ini cost-nya gue pangkas di sana. Ya. Dan 1 M itu kalau dia buat untuk ngeblas bisnisnya dia, tentunya responnya jauh lebih bagus dong. Ya. Dia punya dana lebih untuk dia dapat hasil yang lebih. Nah itu kan salah satu sistem pemikiran digital marketing Pak. Ya. Kita kan bukan cuman mau banjirin duit, tapi bagaimana mengefisienkan yang A untuk dipakai yang B. Ya. Dana yang ini bisa kita efisien untuk dilempar ke yang lainnya. Dan hasilnya tapi untuk mendapatkan lebih maksimal. Kenapa bisa lebih maksimal? Bayarnya lebih murah, jam tayang lebih panjang, 24 jam nggak ada yang komplain karena AI. Misalnya gitu. Nah, ya kan? Nah, yang kedua, kenapa lebih murah lagi? Oh iya, karena kita nggak pakai cost syuting beneran, pakai AI, tapi produknya benar-benar persis nyata, real. Betul. Setelah real, oh berarti orang juga lihat syutingnya, dilihat syuting yang seperti miliar, mereka juga lebih tergerak untuk beli produknya karena filmnya dianggap bagus banget. Ya. Nah itu kan sudah dampak sekali Pak. Ya. Kalau kita bisa menggunakan AI. Betul. Daripada Karena- kita budget pas-pasan, Ya. syutingnya jelek, Ya. dipaksakan, ditayangin, nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang mau lihat. Ya. Kalau kita punya budget segitu, ternyata pakai AI hasilnya lebih maksimal, lebih bagus. Betul. Kan- Ini yang bakal kena paling dahsyat ini kelihatannya influencer itu ya Pak ya. Influencer sebenarnya ya kalau dia bisa kena bisa enggak. Hmm. Kalau dia punya personal karakter yang sangat kuat tidak akan diganti. Nggak akan tergantikan. Ya. Karena dia punya ciri diferensiasi yang beda. Tapi kalau influencernya itu influencer yang asal cuman ngandalin cantik. Cantik kan bisa pudar. Iya. Atau dia asal menunjukkan bodinya bagus. Iya. You can see everything, something yang penting-penting ya. Iya. AI lebih cantik, lebih seksi Pak. Iya. Dan terbukti influencer AI lebih banyak diminat nih sekarang. Oh, oke. Yang maksudnya lebih growing-nya lebih cepat. Iya. Ada juga yang influencer ambil ke kesehatan, tergantung Pak. Tapi apakah manusia bisa kalah? Ya enggak juga. Maksud saya gini, kalau kalian influencer justru semakin ada AI ini, gunakanlah
AI juga untuk kalian sudah kuat sebagai influencer, bagaimana kalian juga bisa kuat ditambah kalian punya ilmu AI. Iya, iya, iya. Misalnya dia biasanya sendirian, cowoknya six pack. Sekarang dia kadang munculnya sama cewek yang six pack juga, tapi bukan istrinya, ternyata AI. Bisa juga. Iya, iya. Ini contoh ya Pak ya. Ya, ya, ya. Nah, sekarang apa namanya? Menurut Pak Sugimitra dengan adanya AI ini, kira-kira akan membuat persaingan branding ini jadi lebih bagaimana? Lebih kompleks, lebih susah, lebih bagaimana? Yang pasti kita bisa mendunia dengan gampang lebihan. Oh, bisa lebih. Ya, Malah bisa mendunia ya? Gini, karena saya melihat ya seniman Indonesia ini sangat kreatif di atas rata-rata seniman negara lain sebenarnya. Oh ya? Makanya ketika saya lihat film seperti Gundala itu dibully di negaranya sendiri, katanya superhero kok bikinnya seperti ini, saya justru kaget. Loh, kalian bandingin sama Marvel, dananya seberapa persen, 0,0000% kan? Betul, betul. Bisa bikin sebagus itu, hebat loh Indonesia. Coba kasih dana yang sama. Belum tentu Marvel menang sama Indonesia. Sama dengan sekarang kan terbukti, saya pakai AI. Biayanya sama kan sama internasional. Buktinya saya sering menang kok dibanding kontestan dari negara lain. Iya. Dari misalnya studio-studio Hollywood yang ikut tanding juga kan pasti ada kan. Buktinya saya sering menang. Oh, studio Hollywood juga sudah itu ya? Apa- Nggak anti AI ya dia? Enggak Pak, mereka pasti belajar Pak. Cuman kadang kan mereka gini ya, studio Hollywood kan banyak macam. Ada studio advertising, studio yang bikin yang mini series. Ya pasti mereka pada belajar Pak. Nggak mungkin ngomongnya aja, oh gua anti AI. Nggak mungkin. Kalau dia anti, saya yakin 100% di dalamnya pasti belajar tetap. Ya. Kalau lihat seperti film Avenger rasanya untuk yang ledakan-ledakan segala macam kan yang heboh-heboh tuh justru pakai AI semua harusnya. Enggak. Enggak. Kalau sekarang mereka masih melarang, mereka masih pakai CGI. CGI itu masih dihalalkan, tapi harganya kan mahal banget Pak. Bisa beratus-ratus juta untuk adegan berapa Oh, itu detik masih sampai belum miliar. AI maksudnya. Berarti Mereka betul-betul mahal ya biayanya. masih ada larangan kali ini. Jadi AI cuman boleh dipakai untuk part-part kayak cuman cerita nggak boleh AI seperti itu. Tapi kalau ada unsur-unsur sedikit, bukan artisnya tetap harus manusia kayak gitu Pak. Iya, iya. Enggak, maksud saya yang seperti ledakan-ledakan yang Ya gimana ya ngomongnya ya? itu pakai AI enggak ya mereka? Oh enggak, pakai Enggak ya? CGI Pak. CGI. Iya CGI itu beda lagi. Tapi seharusnya sih banyak yang sudah mulai pakai AI tapi nggak bilang-bilang menurut saya itu. Oh, gitu ya. Iya, karena nggak kelihatan Pak. Iya, iya, iya. Sekarang kita kembali ke branding, Pak. Nah, karena kan Pak Sugimitra ini ahlinya branding. Nah, gimana kira-kira kita membuat sebuah teknologi dalam membangun sebuah brand yang kuat dengan menggunakan AI? Yang pasti kalau kalian biasanya brand yang kuat itu kan di belakang layarnya itu ada konsultan yang hebat. Ya. Kalau nggak konsultan hebat, CEO-nya yang hebat. Kalau nggak CEO hebatnya, ownernya yang hebat. Ada lagi faktor yang keempat, karena dia memang dikasih Tuhan. Istilahnya, ya barangnya nggak tahu jelek tapi laku, ya kan, aneh kan. Ya itu nggak tahu lagi tuh. Nah, tapi kalau dari unsur-unsur yang manusiawi tadi, tentunya kalau kalian itu harus bayar konsultan mahal, CEO mahal, semuanya mahal, habis kalian untuk biaya itu besar, barangnya akhirnya dijual mahal. Nah, kenapa saya bilang kalau kalian pandai memanfaatkan AI, justru kalian itu akan efisiensinya sangat luar biasa. Karena dengan menekan harga-harga itu kalian bisa pakai untuk yang lainnya. Iya, iya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menjaga daripada keaslian atau autentikasi daripada brand ketika banyak konten yang saat ini mulai dibuat oleh AI, Pak? Kembali, nah ini sempat saya juga waktu kemarin ngajar di beberapa perusahaan. Iya. Kita harus menjelaskan ke AI dulu apa-apa yang tidak boleh dilanggar ketika mendesain dan apa-apa yang harus wajib ada. Oh, bisa diomongin. Bisa, gitu ya? Pak. Iya. Jadi dia tidak akan keluar dari patternnya, Pakem-pakemnya ya. namanya soul, DNA-nya brand ini nggak akan hilang. Jadi kita meskipun pakai AI, tetap kita tuh punya perbedaan dibanding AI yang lain. Ya, ya. Nah, dalam hal ini AI bisa membuat perusahaan mendapatkan pelanggan baru dibandingkan pelanggan-pelanggan lama mereka saat 5 tahun yang lalu gitu ya. Tergantung yang pakai, Pak. Ya maksudnya kalau AI-nya jago gitu. Tentunya. Karena kembali kan gini ya. Kalau pelanggan yang lama kan pelanggan setia.
pelanggan baru itu kan harus perlu strategi khusus. Nah kalau kita nggak mampu bayar konsultan yang menciptakan strategi khusus, kita bisa berdiskusi dengan AI. Nah ketika berdiskusi, AI itu bisa diarahkan sampai bikin tolong hasilnya, tolong posternya seperti apa, tolong nanti iklannya seperti apa. Nah itu bisa Pak. Iya, iya. Dan itu nanti di podcast kemarin Pak Sugimitro ngomong kalau itu juga akan di-sharingkan ya waktu workshop nanti ya. Tentunya iya sih, karena gini, kalau workshopnya saya kembali, kalau saya diundang untuk membawa workshop kan saya tanya, yang datang siapa, target mereka datang apa, pinginnya apa, Iya. dan saya pingin tahu perusahaannya apa, yang tentunya saya nggak ingin yang datang itu sia-sia, Betul. karena yang penting orang datang puas ya. Ya, Pertama saya setuju. seniman nih, kalau Ya. seniman Bapak tahu aja kan, Iya, karyanya kalau bisa dinikmati banyak orang. meskipun Betul. nggak semua orang pasti nikmati, tapi paling nggak kita tidak mengecewakan. Iya. Nah tipe saya seperti itu. Jadi harapan saya sih, saya kan coba bukakan banyak bidang di brand dan AI ini. Tapi menurut saya sih pasti berguna untuk teman-teman sekalian. Terutama yang sampai saat ini belum memulai ya, atau yang sekarang ini masih setengah memulai. Kalau maksimal memakai itu hasilnya benar-benar gak kaleng-kaleng. Ya contohnya saya sendiri ya. Dalam setahun ini saya cuman, kemarin sudah saya bilang, saya cuman berangan-angan bermimpi menjadi juara dunia AI. Dan saya tuh selalu menarget. Tahun lalu saya tuh cuman menarget 1 juara dunia Pak. Saya nggak dapat juara dunia tuh sampai Desember Pak. Kan saya baru mulai kirim bulan 6. Desember saya dapat 3 Wow. film ya. Nah iya. Terus Desember itu saya bikin sesuatu yang lebih heboh lagi. Bulan Juni ini saya paling nggak harus bisa diterima film saya di 100 festival Film. seleksi film. Untuk masuk seleksi aja kan nggak semua film diterima Pak, susah itu. Setelah itu saya target paling nggak minimum saya bisa dapat 30 kemenangan juara dunia. Ya. Itu sudah kalau orang bilang orang gendeng lagi. Gila orang Kompetisinya berat banget. kompetisinya cuman berapa, lu mau minta 30 itu mungkin separuh kompetisi dunia AI kamu minta menang semua kan Ya, sudah ya. logikanya orang Ya, gila ini pasti ya kan. Iya, iya. Terus saya juga cuman berangan-angan saya mau hunting semua kompetisi di semua negara, paling nggak saya bisa masuk 30 negara. Nah, cuman terbukti kan bulan Juni ini kan untuk saya menilai saya sudah sampai enggak. Ternyata saya hari ini sudah 105 official selection. Jadi lewat kan. Masuk ya. Iya. Award sudah dapat 31. Wah, masuk juga. Masuk lewat 1. Belum yang juara 2, juara 3. Kalau yang ini beda lagi kan. Ini kan bukan dari film, tapi saya menang juga, saya iseng-iseng ikut yang AI Master Award. Jadi ini untuk master itu benar-benar ikut seniman semua, Pak. Tapi kategori arsitektur. Iya, iya. Kita pakai prompt bikin bangunan, siapa yang paling jago. Oh. Nah, saya menang lagi nih, berturut-turut 2 kali malahan. Nggak cuma film aja berarti. Iya, Luar iseng, biasa. saya iseng. Saya kemarin juga ikut bikin lagu, video klip, dapat award juga. Oh ya, yang kucing itu bukan? Enggak, kucing Oh. belum ikut lomba. Saya ikut waktu itu bikin lagu tentang perdamaian. Iya. Dapat penghargaan juga. Katanya menang standing paling disukain di festival itu. Iya, iya, iya. Saya angkat Indonesia sih waktu itu juga. Nah, Iya. terus waktu itu saya coba, kan ada tarian tradisional kan juga. Nah, terus saya masuk lagi. Kemarin ada Kling AI Award, salah satu generator terbesar di dunia sekarang dari China. Saya ikut ya award kecil-kecilan, nah itu ya lumayan, dapat 25 kali menang ya. Tapi ya kadang juara 3, kadang juara 2, kadang. Tapi ya tanggap ya oke lah, saingannya ribuan, ratusan. Banyak banget ya, kita dapat juara 3, 2 ya oke lah. Ya kan ya lumayan Udah juga luar biasa kan. itu. Ya tapi kan gara-gara kita sering menang, kita dikontak langsung, mereka minta WA, kita di endorse. Ya itu kan salah satu pencapaian yang menurut saya nggak akan bisa kalau saya nggak pakai AI, Pak. Betul, betul. Nah, dalam hal ini kira-kira AI itu, kalau kita sebagai seorang CEO Pak ya, kira-kira AI itu bisa nggak ya bantu saya untuk mengetahui perilaku dan kebutuhan pelanggan yang saat ini itu seperti apa trennya? Wah, sangat bisa. Sangat bisa. Nanti saya kalau mau waktu di seminar pun saya bisa langsung kita praktek, kita demo langsung. Kita tes, sangat bisa. Dan bagaimana cara komunikasinya, cara bicaranya, gimana kita menilai resultnya, kemudian gimana untuk selanjutnya setelah dapat itu. Jadi nggak bisa seperti kita
cuman sekali ngomong habis, nggak bisa. Saya nggak akan jadi juara dunia hari ini kalau nggak kayak gitu. Ya, pasti ngejar gitu ya. Ada caranya sampai AI ini benar-benar ngerti dan dia benar-benar tahu kita mau kemana itu. Nah, terus kemudian salah satu budget perusahaan yang paling gede itu kan biasanya ya di marketing, branding. Iya. Itu kan budget terbesar perusahaan itu justru di sana kan Iya. sebenarnya. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan AI, ini kira-kira bisa membuat ROI kita itu kira-kira gimana, Pak? Akan melompat atau gimana nih? Justru akan hemat banyak ya. Contoh aja kalau pengeluarannya hemat banyak, Pasti tuh. membuat ROI-nya naik ya. karena contoh seperti ini ya, kita ngomong aja iklan TV ya. Ya, Kalau atau iklan-iklan yang bagus itu kan zaman dulu lebih mahal, Pak. ya, Untuk orang syuting itu kan minim 500 juta itu kalau mau agak Ya. lumayan ya. Tapi yang sudah biasa buang di atas 3M, 4M itu kan sering, Pak. ya. Padahal sekarang karya 3M itu kita bisa keluar biaya nggak sampai puluhan juta, Pak. Bisa belasan juta aja selesai. Oh ya? Iya. Wih, sampai segitu ya? Tapi kan yang mahal kan kreatornya. Nah kalau ada kreator seperti saya kan dibayarnya mahal nih per menit nih. Saya bilang mahal, yang sebenarnya masih lebih murah ya dari ini. Tapi benar, saya hitungannya kan per menit nih. Tapi itu lebih murah jauh, Pak, daripada kita bikin iklan beneran gitu. Yang misalnya Iya, miliar nih, mungkin saya bisa dibawa itu di bawah 1/10-nya itu, Pak, harganya, Pak. Ya sudah pasti sih. Modelnya saya kan juga murah, Pak. Iya, iya. Karena kan kita sudah jago pakainya. Betul, betul, betul. Nah, dan otomatis harusnya perusahaan juga bisa menghasilkan banyak konten-konten ya untuk mempromosikan produknya. Wah, kalau itu nggak usah ditanya, Pak. Sehari mau 5-10 konten ya sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Oh, sangat mudah. Kalau itu kan ada konten yang diam, ada konten bergerak. Tapi Cuma karena kualitasnya itu gimana, Pak? tergantung, makanya kan itu ada caranya, Pak. Walaupun cepet gitu ya, tetap kualitasnya Bagus. bagus. Kan sistem. Hmm. Jadi cara berpikirnya harus dibawa dulu ke sistem kita sebagai yang namanya sosial media plannernya dulu kan. Ya, ya, ya. Kan dia harus dirancang untuk ke sana dulu. AI-nya diarahin ke sana dulu. Terus kita mulai bikin eksekusi sebulan ini mau dibagi berapa lama. Kita arahkan lagi, sebulan mau dibagi, oke, hari Senin tentang sales, hari kedua tentang hard sale, hari ketiga tentang company-nya, hari keempat tentang apa postingan di IG. Nah itu kan dibagi dulu. Setelah itu kita langsung minta lagi. Dari sini kita coba jabarin kita mau bikin kontennya seperti apa supaya nggak sama. Dari situ kita arahin lagi. Nanti semua konten harus keluar logo ini apa? Bisa, Pak. Bisa ya. Dan Dan itu itu nggak lama ya. enggak, Pak. Kalau cuman gambar diem hitungan jam 1 bulan konten juga selesai, Pak. Wow. Selesai. Tergantung siapa yang pakai ya. Kalau saya sih selesai, Pak. Itu kan enteng daripada film kan. Iya, iya, iya. Enteng iya, banget iya. buat saya itu bikin begituan, Pak. Ini membuat orang-orang yang branding ini jadi bisa jadi itu nih kena shifting ini. Kena Dan kan kondisi saya ini. kena juga kan. Kalau mau dibilang saya kena. Kena ya, Pak ya. Kenanya dulu bukan gitu, Pak. Saya sudah merasa waktu kan, tapi saya nggak menyalahkan keadaannya. Iya. Saya merasa dulu saya dipanggil untuk konsultan branding mahal nih. Iya. Terus saya lihat, oh mulai banyak nih orang sudah mulai pakai internal in-house Iya. designer. Iya. Ya memang tetap saya kadang tetap dipanggil, Pak, karena Iya. mereka nggak punya pengalaman dan nggak ngerti caranya kan. Iya. Tapi lama-lama internet kan makin pintar, Pak. Iya. Semua tanya, terus banyak ilmu dibagi-bagi kan di terus saya lihat, oh oke. Akhirnya saya tertarik masuk film malahan. Karena film itu ada suatu seni kan. Nah, Iya, tapi kalau mau dibilang apakah nanti yang namanya branding apa kena? Kecuali brandingnya jago AI kayak saya ini aja punya, nanti kan keluar kerjaan baru lagi kan. Iya, iya, iya. Nah seperti itu, Betul. Pak. Jadi shifting dari pekerjaan lama yang mungkin akan menurun posisinya, ada digantikan dengan pekerjaan baru yang muncul bahkan lebih hebat ya. Sebenarnya kalau saya lebih ngomongnya mengemix, Pak. Nge-mix justru ya. Iya. Bukan menggantikan ya. Kemarin saya memang sengaja mengurung diri setahun belajar AI sambil main film. Ya. Tapi kan nama saya makin naik karena saya ternyata sekarang pakar branding yang juara dunia AI. Nah ini kan nggak semua orang bisa mencapai itu, Pak. Oh iya pasti. Nah. Beda industri itu harusnya. Nah ini kelebihan, Pak. Maksud saya gini, kalau branding itu tetap di tempat para Ya, jagoan branding. Ya dia akan dikalahkan sama AI, Pak. Karena AI kan yang dia ngomongin sama, misalnya mirip kan.
Ya, ya. Nah, tapi kalau kita punya ilmu yang AI saja juga kebingungan, contoh bikin film. Saya yakin saya kalau bikin ide film dibanding AI saya pasti menang. Karena saya sudah terbukti, Pak. Idenya AI nggak akan menang juara dunia. Ya. Saya sudah lihat idenya jelek-jelek, Pak. Yang saya menang selalu ide saya. Ya, ya. Karena originalitas ya. Original dan ada sentuhan manusia, Pak. Beda. Ada sentuhan manusia. Jadi sebetulnya tetap sentuhan manusia dan originalitas ini sebetulnya justru nilai lebih. Digabung. Ya, Makanya kalau dibilang apakah influencer manusia akan dikalahkan AI? Kalau dia kuat, dia punya diferensiasi, dia tidak akan bisa digantikan AI. jadi sebetulnya di industri konten kreator pun sebetulnya juga nggak terancam ya. Karena banyak sekali rekan-rekan saya yang konten kreator nih ngomong sama saya, aduh saat ini udah banyak orang pakai AI untuk buat film cepet banget. Kita kalau buat film ide mikir segala macam itu butuh beberapa hari. Ini sekarang AI dengan cepat sudah bisa keluar konten. Nah, Kalau dia punya diferensiasi seperti Dennis Sumargo contohnya ya, ya nggak akan digantikan, Pak. nggak akan tergantikan ya. Nggak akan digantikan. Nah, kembali kan kalau orang nggak punya original pasti terganti, Pak. Kalau dia misalnya gini, dia konten kreator peniru, Pak. Kan ada konten kreator yang dari dulu kontennya misalnya menjiplak. Ya, ya. Yang tren apa dia jiplak. Ya. Dia bukan jadi dirinya sendiri, tapi dia menjiplak. Contohnya dia selalu pura-pura kaya. Itu pasti mati, Pak. Pasti mati ya. Karena apa? Sudah bukan nyawanya ada di dia, kehidupannya juga nggak kayak gitu. Ya, ya. Itu nggak akan dinikmati, Pak. Kalau Denny Sumargo bikin konten lucu apa, dia kan masih menunjukkan jiwanya sama istrinya, sama anaknya. Itu nggak bisa digantikan AI. Nggak bisa digantikan ya. Nggak bisa. Oke. Jadi sebetulnya AI ini tergantung daripada manusianya. Dalam hal ini konten kreator yang kreatif itu justru dengan adanya AI ini justru lebih melompat ya justru ya harusnya. Kalau saya bilang konten kreator dengan adanya pasti melompat kalau dia bisa menggunakannya. Jadi ini ternyata para konten kreator kalau Anda mau belajar nih di workshop ini juga bisa. Nggak cuman pengusaha, nggak cuman bisnismen, nggak cuman CEO. Nah, bagi Anda yang konten kreator kalau mau belajar langsung dengan Pak Sugimitro, catat tanggalnya ya, 25-26 Juli 2026. Anda bisa belajar banyak juga. Nah, Sebenarnya kita ini konten kreator itu punya kelebihan masing-masing, Pak. ya. Nah, mereka biasanya mencari untuk menjadi konten kreator apa nyawa mereka di mana. Nah, beberapa yang ketemu nyawanya di mana dan dia bisa bertahan dengan kontennya itu, dia akan kuat, susah digantikan. Karena itu sudah menjadi trademarknya dia. Ya. Nah, apa sekarang kesalahan orang profesional lah, kemudian ya konten kreator juga itu saat menggunakan AI untuk membangun personal branding itu salahnya di mana? Bisa salah di mana? Ya, mereka kalau membangunnya terlalu tidak menjiwai, pasti itu sesuatu yang nggak benar. Nggak benar buat nyawanya sosmednya dia sendiri, Pak. Maksa. Ya. Kecuali dia nyaman ya. Karena konten kreator yang berhasil tuh biasanya dia enjoy dengan apa yang dia posting tiap hari. Kalau dia nggak nyaman, dia memaksakan diri. Misalnya pura-pura kaya, pura-pura pinter. Kan waktu lalu sempat tren anak muda pura-pura jago trading semua. Ya. Iya kan? Ya. Seolah-olah mereka jagoan semua. Supaya kelasnya laku, iya kan? Ya. Sudah pamer-pamer grafik, pamer apa. Nah, itu pasti sebenarnya hilang, Pak. Karena apa? Dalam berapa kuat dia seperti itu. Betul. Kedua, kalau namanya orang jago trading, sehebat itu, juga biasanya jarang yang mau siaran kayak gitu kan, konten kreator ya. Karena buang waktu, Pak. Iya. Bagi-bagi ilmu lah apa, ya itu agak aneh sih. Tapi kalau misalkan orangnya punya panggilan untuk sharing sih, sebetulnya ada juga. Tapi ada juga, Pak. Contohnya gini, tapi biasanya ada bisnis lain di belakangnya. Iya. Kan saya bilang ada yang punya nyawa, ada yang nggak ada. Ya, Kalau punya nyawa, oh dia punya aplikasinya untuk ditawarkan. Ya. Oh dia punya kelas yang sudah memang benar untuk ditawarkan. Ya. Nah dia ada konten kreator itu ada tujuannya, Pak. Betul. Tapi kalau dia sengaja mau bikin konten kreator, gue mau nunjukin gue jagoan di trading, tapi dia nggak punya range jelas, Pak. Ya. Nggak tahu tujuannya untuk menang, nggak tahu dia tujuannya juga untuk dapat endorse, nggak ada. Itu pasti mati. Ya. Tapi kalau dia sudah dari awal punya, oh gua punya target, gua habis ini jadi ini,
gua mau diincar sama ini, nah itu bisa jadi. Ya, ya, ya. Nah, sekarang dengan keahliannya Pak Sugimitro yang di AI, bagaimana AI film ini bisa membuat corporate branding menurut saya? Oh ya sangat bisa, Hmm. sangat super bisa. Apalagi company profile perusahaan, Ya, ya, ya. sangat bisa. Cuman memang kalau untuk jadinya super bagus, itu butuh keahlian untuk menyatukan semua. Tapi kalau untuk basic-basic gimana caranya ya bisa. Tapi kalau punya tim yang punya media sosial, apa maksudnya tim yang sudah jago editing video, Ya, ya. itu mau dibekali timnya dengan ilmu AI, harusnya mereka bisa membikinkan sampai bikin sejarah foto-foto yang lama dihidupkan kembali. Proses misalnya dulunya bangunan ini di sini disajikan Ya. dengan lebih bagus, sangat bisa. Nah, menurut Pak Sugimitro, kira-kira apa dampak terbesar AI dalam efektivitas perusahaan? Apakah itu di divisi marketing, atau operasional, atau customer service? Semua. Semua. Karena customer service juga sudah banyak pakai AI. Jadi contohnya kalau kita ngechat dulu yang jawab manusia, sekarang AI yang jawab 24 jam. Internasional juga sama seperti itu. Tapi mereka biasanya tetap menyediakan satu poin kalau memang nggak bisa terjawab oleh AI, itu kalian bisa nanti dihubungkan dengan customer service yang manusia. Iya, kadang-kadang yang chatbot itu muter aja kan. Iya, Kadang-kadang. tapi dengan adanya kalau nah itu kan kembali yang menggunakan AI. Kalau Iya, dia jago dia bisa ngisinya benar, Pak. Iya, iya, iya. Ya kalau dibilang customer service sangat bisa gantikan AI. Jadi justru kalau misalkan kita nggak jago, chatbotnya muter aja, akhirnya orang jengkel malahan ya. Itu mungkin yang ngasih informasi ke datanya yang untuk menjawab itu kurang banyak. Nggak terlatih dia ya. Nggak terlatih. Iya, iya, iya. Karena kalau kita tanya ke misalnya yang sudah internasional seperti ChatGPT, Gemini kan jawabnya cepat. Karena dia data banknya sudah besar, Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira kalau perusahaan tuh anggarannya untuk ya belajar AI itu tidak besar. Kira-kira bagian mana yang sebaiknya divisi mana yang belajar AI duluan gitu, Pak? Kalau saya bilang yang harus belajar AI sih sebenarnya kalau bisa sih bosnya atau CEO-nya ya. Yang pertama ya kalau budgetnya minimal, bosnya CEO-nya dulu yang belajar ya. Iya, karena kalau kalian tahu, paling nggak gini loh. Kalau kalian tahu AI, kalian bisa meng-hire orang yang ngerti AI ke depannya. Iya, iya, iya. Itu kan langsung efektif perusahaannya. Iya, iya. Langsung, Pak. Karena kalau orang yang ngerti AI, dia bisa neken budget, harusnya pakai 10 orang, cuma pakai 1 orang. Iya, iya. Yang bisa ngendaliin ya. Ya, jadi dia setelah paham AI, oh kira-kira aku butuh orang yang bisa AI tentang ini. Gitu ya. Yes. Ya, ya. Yes. Jadi yang justru harus tahu bosnya dulu. Kalau nggak mau dibegoin sama anak buahnya. itu maksud saya tuh. Ya, ya, ya. Berarti dalam kita menggunakan AI itu juga harus memikirkan juga gimana caranya berkomunikasi. Terus kemudian kalau kita mau ngasih petunjuk kira-kira roadmap-nya seperti apa harus dijelasin gitu CEO-nya ya. Terus kemudian kira-kira kepingin AI itu melakukan seperti apa untuk bisnisnya itu harus dijelaskan dengan detail ya. Iya, itu ada caranya dan kita tuh kan melatih nggak harus 1 hari Pak AI kita itu. Kita kan melatih AI itu berkala juga. Semakin lama yang kita pakai itu kan semakin pintar sebenarnya. Iya, seperti itu. iya betul betul. Dan apa namanya? Semakin banyak data yang kita masukkan, dia akan memberi masukan juga berbeda, Pak. Benar. Saya memakai di AI saya saat saya informasikan antara saya ini seorang apa namanya orang biasa dengan saat saya mengatakan saya seorang CFP, jawabannya sudah beda. Apalagi pada saat saya mengatakan saya pernah menulis buku The Secret of Wealth Management yang menjadi bestseller selama 3 tahun. Nah itu dia juga mengatakan wah berarti kamu itu hebat tuh. Terus kemudian dia tanya apa yang kamu bahas di sana? Saya ceritakan dan dia bisa ngasih masukan-masukan dan itu keren banget Pak. Nah memang makanya ini ya teman-teman ya. Kalau kalian memang pingin tahu rahasianya ini nanti datang ke seminar aja yang diadakan sama Pak Tony, ya pelatihan Merdeka. Kebetulan kali ini pembicaranya saya. Ya. Saya juga jarang-jarang nih bicara karena fokus saya ke film ya. Nodongnya susah ini. Nah, tapi itu ada caranya.
Jadi bagaimana kalian bisa punya asisten pribadi yang super, yang kalian juga akan terbantu banyak, dan saya yakin kalian akan lebih efisien, kalian juga masa depan itu nggak gampang stres, tapi ya lebih tahu caranya kemana, ya kan? Ya, Karena kita jangan melawan kemajuan teknologi, nggak bisa. Yang ada kita harus cepat-cepat masuk ke sana, belajar lebih cepat dari yang lain. ya. Setuju, Pak. Nah, jadi bagi para sobat sip, kalau Anda ingin belajar lebih jauh tentang AI, ini adalah merupakan saat yang tepat buat Anda. Karena di tahun 2025 nih Pak ya, baru mulai sempurna ya AI ini. Yes. Nah, sehingga ini bisa menjadi game changer ya buat perusahaan Anda. Mau melompat atau stagnasi gitu ya. Atau Benar. bahkan ketelan dengan zaman. Iya, Karena sudah masuk di revolusi industri gitu ya Pak ya. benar. Dalam kondisi revolusi industri, itu siapa yang menang? Yaitu bukan selalu perusahaan dengan modal yang besar atau yang punya orang yang jago-jago saat ini. Tetapi saat ini dengan adanya AI, itu perusahaan yang bisa jadi kuda hitam. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin saat ini belum diperhitungkan, tapi dia sudah menggunakan AI untuk membangun brand, menarik pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan kemudian dia juga bisa melihat arah ke depan itu bagaimana. Wah, ini bakal bahaya banget gitu ya Pak. Yes. Benar seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan itu juga bisa membuat biaya marketing itu turun drastis. Nah, yang tadi katakan sama Pak Sugimitra tadi. Dan membuat kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang bahkan Iya. lebih besar dari kita ya. Iya. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini seorang CEO atau seorang pemilik bisnis, owner bisnis, nah pastikan tanggal 25-26 Juli 2026 Anda bisa mengikuti workshop bersama Pak Sugimitro. Anda akan diajarin mengenai bagaimana menggunakan AI, bagaimana melatih AI Anda, dan bagaimana membuat perusahaan Anda bukan hanya bertumbuh, tapi melompat di tahun 2026 sampai 5-10 tahun ke depan. Terima kasih Pak Sugimitro atas penjelasannya. Sama-sama. Dan ini saya yakin sekali semakin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan pemilik bisnis dan CEO. Dan saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran. Boom!